Kolom wajah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Yang kedua Abu Amr. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Halo, belum dibaca. Iya, Ibu. Itu nomor 3, kholaf. Itu harusnya waris dulu, non. Oh. Gimana? Bisa ada yang bisa ngasih penjelasan? Kenapa waris dulu? Lebih didahulukan apa? nakal, Gimana? Ibu. Lebih didahulukan. Nakal. Ayo, siapa yang bisa ngasih penjelasan? Waktu membaca wan nahar itu imala, Pak Amr di belakang. Nah, waktu mau merubah wal art itu dari tahqiq menjadi nakal atau sakat, itu kan sama-sama berubah tuh. Jadi yang didulukan, yang urutan imamnya duluan. Itu penjelasannya. Ya. Enggak, tapi enggak apa-apa juga. Ini apa? Yang mengerjakan waktu ditulis kholaf duluan, kenapa? Supaya berikutnya tahu argumennya. Siapa nih? Safana. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Kita dulu ya, kita lihat dulu ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Abu Amr itu tahqiq ya. Inna Oh ya, betul. Anda masih ingat kaidahnya al-ta'arif ya, atau alif apa Anda menyebutnya saya tadi, as-sakin al-mausul, iya. Sama aja kok, as-sakin al-mausul sama dengan cuma saya sering nyebutnya al-ta'arif ya. Jadi nanti maksud saya gini, kalau Anda biasa menyebutnya as-sakin al-mausul, kemudian saya yang refleks muncul itu al-ta'arif ya. Al-ta'arif artinya kalau saya menyebut al-ta'arif itu maksudnya as-sakin al-mausul gitulah. Ya, arif Anda apa persepsinya berbeda karena Anda menyebutnya as-sakin al-mausul. Oke, paham ya? Coba silakan dibuka lagi di as-sakin al-mausul atau di al-ta'arif ketika waqaf. Karena ini sama-sama al-ta'arif di sini dengan di sini itu bacaannya Imam Hamzah berbeda. Paham? Coba dibuka al-ta'arif. Siapa yang masih hafal waqaf untuk kholaf maupun kholat, silakan dicek kembali ya. Untuk al-ta'arif, alif lam ta'arif ketika waqaf. Ya, udah ketemu? Halo. Halo. Sudah? Jadi dicoba kursornya, Safana, kursornya arahkan ke albab. Ya, di albab itu kholaf dan kholat ketika waqaf dia mereka membaca dengan sakat dan nakal. Sudah ketemu? Di buku itu qiraat 2, qiraat 2 Anda belum ya? Sudah kan? Ini kan qiraat 3 kan? Jadi di qiraat 2-nya kan Anda sudah ya. Di bagian akhir itu ketika pembahasan al-ta'rif dan syai' itu. Lam ta'rif dan syai'. Nah, saya menyebutnya lam ta'rif dan sakin al-mausul. Sudah ketemu? Sudah. Ya, coba dibuka ulang. Oke ya, sudah ketemu ya. Jadi di situ kholaf dan kholat
bacanya an-naql. An-naql. Nah, ini kan di sini Anda membacanya wakof ya. Oke, wakof ya. Jadi nomor 2-nya itu bukan Abu Amir, tapi Khalad. Ya. Itu Anda kasih Khalad 1 ya. Oke. Jadi nomor 1 itu tidak ada kholat ya. Nomor 1 itu tidak ada kholat. Kenapa? Bisa langsung diperbaiki yang share screen di komputernya. Yang lain nyambung ya? Yang lain tidak ada masalah? Oke ya. Jadi nomor 1 tadi itu sudah betul, tapi kholatnya dikeluarkan. Kholatnya dikeluarkan. Nah, nomor 2-nya baru kholat. Sebelum Abu Amr itu kholat. Kok bisa? Karena kalau kholat berubahnya di liulil albab itu menjadi liulil albab. Jadi nakalnya di liulil albab, bukan nakal yang di inna fi khalqis samawati wal ardi, bukan wal ardi tapi di al albabnya saja. Jadi dipahami ya. Karena yang inna fi khalqis samawati wal ardnya dia membaca dengan wasol. Jadi di wal ardnya masih tahqiq. Itu ya, itu yang memang di qiraat kalau kasus seperti ini mesti lebih teliti. Ini persoalannya lebih teliti aja. Tadi kelewat ya, yang ketika wasol, ketika wakofnya ya. Kaidah ketika wakof. Oke, mana tadi? Oke, udah. Oke, kalau nggak gitu aja, blok merah, blok warna, kasih warna di sini. Ya, itu berarti keluar ya. Nah, nomor 2-nya itu baru kholat. Bisa ditambah. Oke, sama, itu sama. Itu tulis kholat situ, nomor 2. Kholat, tahqiq, fatah. Nah, itu situnya nakal. Yang khilafiyah nomor 3. Kok di situ koser ya? Itu kosernya badal ya. Ya, berarti kurang satu lagi, Non. Yang albab, karena albab itu bacaannya beda dengan al-ard. Tambah satu kolom lagi. Tambah satu kolom setelah nomor 3 itu. Bisa tambah satu kolom di setelah nomor 3. Sebelum wandaru jama'ahu. Tambahnya kolom. Bisa. Tadi kan baris. Yang Anda tambah kholat itu kan baris kan sebutannya kan. Nah, sekarang tambah kolom. Oke. Setelah buang tambahnya satu saja. Oke, itu adalah. Oke. Oke, apa? Dirapikan lagi aja. Oke, mantar aja maunya pindah ke sisi kiri. Beralih ke dua. Pindah sekalian kholatnya drop. Oke, agak geser ke kanan.
Bloknya hilangkan dulu. Bloknya hilangkan. Oke. Bloknya hilangkan. Oke. Ya. Nah, kasih nomor 4 di situ. Atau kasih penjelasan aja, jangan nomor. Al-ta'rif waqaf. Alif lam, ketik alif lam ta'rif. Al-ta'rif, alif lam. Ketik aja di situ. Space ya, space yang disambung. Al-ta'rif. Oke. Waqaf. Space lagi. Al-ta'rif waqaf. Supaya jelas ya, supaya berbeda dengan wal-ab. Al-ta'rif waqaf. Itu misalnya nggak pakai alif lam ya, tapi nggak apa-apa. Nanti dibetulkan. Maksudnya alif lam yang kedua itu. Kalau yang depan harus al-ta'rif. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa tapi udah. Gitu ya. Dan nanti di kholat itu di situ nakal penjelasannya. Di bawahnya itu nakal. Oke. Sampai sini paham? Yang lainnya itu sama. Tulis tahqiq, fathah, qasar sama. Yang atasnya kasih tanda sama gitu aja. Di kurung-kurung itu, yang kurung 3 yang kosong itu. Supaya kelihatan sama dengan atasnya. Di urutannya kholat, nah. Oke, di baris itu kasih aja tanda sama dengan atasnya, sama-sama-sama gitu, supaya kelihatan bacaannya masih sama. Paham maksud saya? Kholat, di deretannya kholat itu kan yang ada atasnya tahqiq, lalu al-fathah, al-qasrah itu kasih tanda sama dengan di situ. Sama dengan atas, titik 2 gitu aja. Koma 2 aja. Titik 2 atau koma 2. Tanda sama dengan. Nggak usah diketik ulang supaya kelihatan sama dengan A. Biasanya gimana nulisnya? Oke, gitu aja nggak apa-apa lah. Yang penting paham ya. Anda itu maksudnya sama dengan atasnya. Oke ya, sampai situ jelas. Kasih nomor 2 di kholat itu. Sampai sini paham kenapa kholat duluan dan kenapa kholat tidak campur, tidak masuk dalam bantara jama'ahu yang nomor 1. Ada pertanyaan? Ini yang nggak aktif videonya ada orangnya ya? Ada ya? Oke, sampai situ paham, bisa difahami. Nomor 2, bisa? Nah, Ya, baru insya nomor 3. Allah, Ibu. Nomor 3-nya Abu Amr. Anda perhatikan di situ ada pergeseran perubahan dari yang tadinya nomor 4 menjadi di nomor 2. Oke, nomor 3 Abu Amr. Setelah itu Anda terlewat mungkin ya. Eh, Masih ingat bab idgham? Masih ingat bab idgham? Nomor 3-nya itu nanti geser ya. Jadi kita nomor 3-nya ke Abu Amr, nomor 4-nya itu masih ingat idgham. Di mana di situ yang dibaca idgham? Ya, jadi nomor 3-nya nanti itu bukan Abu Amr, tapi Duri Abu Amr. Nomor 3 ganti Duri Abu Amr. Oke.
Di anakalnya itu dia fathah. Maaf, fathah. Tahqiq. Tahqiq. Sama dengan atas, ambil dari atas bisa. Oke. Sampai sini? Nomor 3. Mana yang dibaca dengan idgham? Idgham kabir. Masih ingat bab idgham kabir? Ro diidghamkan salah satunya ke lam. Mana ro yang lam? Halo. Bagian itu. Wan nahari ayat. Ya, itu asasi idgham. Ya, walaupun di situ dibaca idgham, tapi tidak menghalangi imalah di naharnya. Ya. Oke, jadi nomor 4-nya asusi. Nomor 4-nya asusi. Oke, nomor 4 asusi. At-tahqiq fi'al al-imalah. Berarti kolomnya kurang satu lagi ya. Tambahkan satu kolom lagi sebelum qasar. Wal ardi waqtilafil laili wan nahari. Setelah nomor 2 itu ditambahkan idgham kabir. Blok situ insert. Oke. Idgham kabir. Tulis saja idgham kabir. Idgham gitu aja. Di situnya idgham, di atasnya tulis idgham kabir. Saya nggak nyarinya. Oke ya. Sampai situ paham? Jadi yang nomor yang wantara jama'ahnya itu diperkecil aja supaya tidak menutup nomornya. Perkecil lagi tampilannya, nomornya tadi itu yang blok kanan itu apa ya? Oh iya, Anda tarik lagi ke kanan atasnya, tampilannya atas, atas lagi, atas itu kan bisa Anda tarik ke kanan kan memperpanjang tampilan. Atasnya, atas lagi, atasnya lagi, yang ada nomor-nomor itu. Saya nggak, Anda perlebar ke kanan. Kanan tadi, sisi kanan. Atau mau diperkecil aja, terserah mana yang gampang. Untuk nomor. Atas. Pengaturan itu. Atas. Oke, udah. Oke, sudah ya, ke situ ya. Tapi kelihatan kan ya segini ya, nggak perlu di zoom lah ya. Aku kelihatan, agak kelihatan. Asusi idgham, tahqiqnya kasih tanda sama dengan itu, yang kosong-kosong itu berarti sama dengan atasnya, kasih tanda sama dengan aja supaya gampang. Oke, qasar itu tahqiq. Bedanya di idgham saja ya. Jadi wan nahil ayati. Ya idghamnya itu tidak ya imalah, oke betul. Jadi idghamnya di situ tidak menghalangi bacaan imalahnya ya. Oke, asusi. Nah, baru setelah itu Warash wajah pertama, wajah kedua, wajah ketiga gitu. Tinggal pindahkan aja itu cut nomor 3-nya pindahkan ke bawah.
Dia paling akhir. Itu kah katanya? Bisa nggak ngangkatnya gitu caranya? Teknisnya. Nggak bisa ya? Hapus lah. Kalau enggak, oke. 5, 6, 7. Lalu tadi oke, ditaruh di bawahnya Warsh. Oke. Nah, tinggal sesuaikan nomornya. Oke, itu jawabannya di ayat ini. Ada yang bertanya? Itu jawabannya di nomor ini. Ada yang bertanya? Tadi yang terlewat apa tadi? Idgham sama Ta'rif. idgham sama al-ta'rif ya. Al-ta'rif waktu waqaf. Al-ta'rif ketika waqaf. Oke, sampai situ ada pertanyaan yang belum jelas, monggo ditunggu pertanyaannya. Oke, ada suara. Ini rumah saya ini sebenarnya apa ya? Enggak di jalan raya persis ya, enggak masuk. Dulu suami saya beli di sini nih karena tempatnya enggak jauh dari jalan raya tapi sepi gitu. Tapi dekat stasiun, dekat jalan ya termasuk dekat jalan raya sih. Jalan raya dekat stasiun. Jadi kalau ada klakson kereta kedengeran juga. Dekat pintu tol, dekat stasiun. Nah, kalau tahu di sini dekat stasiun Jurangmangu, dekat itu tol Bintaro, Pondokaren. Oke. Ini tadi siapa yang mau baca tadi? Zafar. Nah, ini udah bisa dibaca sampai sini ada pertanyaan tidak ya kira-kira ya? Tapi sebenarnya setelah di bahasanya apa ya? Setelah dipreteli gitu. Kelihatan kan? Nggak ada masalah ya? Aman ya? Oke. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Silakan. Tadi Zafana mau baca bukan? Kan ada Zafana tadi namanya ya? Halo? Ya, silakan dibaca. Sekarang udah boleh dibaca. Qalun Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Oke. Khalad berbeda di lam ta'rif yang wakofnya baca nakal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili. Cukup dari la ayatin. Oh, ya. Jangan La dari awal. ayatil li ulil albab. Duri Abu Amr baca imalah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. 3 ya. Oke, Susi.
Yang keempat, asusi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil Ilgom wan nahil. Masih ingat ya? Kalau ro ilgom ke lam itu kayak orang cadel wan nahil, kayak orang cadel r ya. Ya, di situ asusnya ada berapa wajah? Masih ingat nggak ya kira-kira? Di situ asusnya ada berapa wajah? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? إذا كانت قبل حرف المضغم حرف المد أو اللام فيجوز للسوسي. Masih ingat? Ma'al qasr, wat-tawassut, wat-tul. Masih ingat ya? Waktu bab idgham ada penjelasan kan? Apabila sebelum huruf yang diidghamkan berupa huruf mad atau huruf lan, ada catatannya dulu di bab idgham, masih ingat? Apabila sebelum huruf yang diidghamkan idza kanat qabla harfil mudgham harful lan awil mad fayajuzu lis-susi. Apabila sebelum huruf yang diidghamkan berupa huruf mad atau huruf lan, maka asusi membaca dengan 3 wajah, qasr dan tawassut serta tul. Masih ingat nggak ya? Ini sebenarnya sudah dipelajari kok di qiraat. Idgham itu qiraat 1. Bagian akhir qiraat 1 kalau nggak salah. Itu saya hafal karena saya ngajar qiraat 1. Iya. Ada nggak? Cari buka lagi ya. Buku qiraat 1-nya jangan dipinjamkan ke yang lain ya. Halo? Halo? Masih ada buku qiraat 1-nya? Masih ada kan? Masih. Maksudnya modul 1. Nah, silakan modul 1 itu dibuka di, saya kurang tahu ya, di bukunya kayak sendiri ada apa enggak ya yang kayak juzul lis-susi salah satu audio. Kayaknya sih ada. Coba buka di bab idgham deh. Idgham itu bagian akhir dari idgham kabir itu ini buka yang mutaqaribain di kalimaten. Ro diidghamkan ke lam. Ada nggak? Ada ya? يمتنع إدغام اللام في الراء والراء في اللام إذا كانت كل منهما مفتوحا بعد sakin, selama tidak berharokat fathah dan sebelumnya sukun. Faf'alu khairu la'allakum tuflihun. Illa lam fi lafzi qal haitsu warada fil Qur'an huwa ilqar rabbuka fa innal lama la tudghamu walau kanat maftuha ba'da sakin. Ya, jadi lam diidghamkan, ra diidghamkan ke lam dengan syarat lamnya dengan syarat roknya tidak berharokat fathah yang sebelumnya sukun, gitu ya? Ada ya? Ketemu? Jadi ro diidghamkan ke lam, begitu juga lam diidghamkan ke ro dengan syarat. Ini namanya judulnya mutaqariban fi kalimatain. Jadi lam diidghamkan ke ro atau sebaliknya ro diidghamkan ke lam dengan syarat ro atau lamnya tadi itu tidak berharokat fathah yang sebelumnya sukun. Sini kan ro-nya berharokatnya kasro ya. Oke, ketemu enggak? Kalau nggak ketemu nanti dibuka lagi ya.
Buka-buka lagi ya. Ada yang sudah ketemu tapi? Ada Ibu. Ada ya. Sudah ketemu ya. Ada begitu ya. Nah, di buku Anda yang mana ya? Yang tapi saya selalu sampaikan itu apabila sebelum huruf yang diidghamkan itu, saya nggak tahu di buku itu di mana maksudnya. Apabila sebelum huruf yang diidghamkan itu berupa huruf mat atau len, maka As-Susi membaca dengan di mana itu bukuannya? Saya bukakan teks Arabnya aja ya. Nyari di buku Anda lebih sulit dari di buku saya. Menulis sakinah bab idgham al-kabir. Itu ya. Tadi bacanya sudah sampai mana? Oh, Susi ya. Hamzataini fi kalimatain. Di kiri bawah. Oke. Saya kena mutaharrikan kan. Kalau kabir itu menurut penjelasan sambil itu masalah. Itu ya intinya, tapi waktu Anda praktek surah Al-Fatihah itu membacanya dengan 3 wajah kan? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin itu Anda baca dengan 3 wajah bukan? Halo, ini jangan sampai kelewat ya. Waktu Anda praktek membaca surah Al-Fatihah itu dibaca dengan 3 wajah bukan? Asbab al-Shaghir lakin mutaharrikan. Nonton ayat kita kalau kita mana ini? Idza kanat beberapa Allah. هذا اللي وراء ظهر إذا كنت اشتغلت الآية أي بعض الحمد لله مثلا الصلاة والإكمال mana kok nggak ketemu kalau dicari. Waktu Anda masuk contoh fihi huda dari kitab la raiba fihi huda itu dibaca 3 wajah kan? Halo. Pasti mau dibawa pertemuan. Babul ilham kabir yang ke-9 menentukan. Halo, di Asusi itu ini mana? Dicari juga. Tapi itu intinya ada 3 wajah ketika sebelum huruf idgham masuk yang saya maksudkan. Coba Sahabat Zaf, arahkan kursor Anda ke wan nahar. Ya. Nah, di situ itu kan ada ro bertemu dengan lam. Oke. Ro bertemu dengan lam. Ini maaf ya saya sambil nyari yang penjelasan tentang itu di mana.
apa ro bertemu dengan lam, tapi sebelum ro itu maksudnya harful mudgham, huruf yang diidghamkan. Sebelum huruf yang diidghamkan itu berupa huruf mat. Nah, itu kan ada alif sebelum fathah, ya. Nah, itu di As-Susi membacanya dengan 3 wajah. 3 wajahnya itu apa? 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Nah, penjelasannya di Taqribul Ma'ani ini aku cari. Jadi waktu Anda praktek membaca surah Fatihah, Al-Fatihah kan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu anak As-Susi kan, baca pertama. Lalu baca keduanya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kan? Baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Gitu. Ini إذا سبق الحرف الأول من المتماثل يعني حرف مد أو حرف مد أو حرف مد ولين فيجوز للسوسي عند الإضغام 3 أوجه. Saya foto ya. Ini dari tadi saya cari kok nggak ketemu. Ini baru ketemu nih teksnya. Tapi ini saya ambil dari teks aslinya ya. Mohon maaf. Fayajuzu lisusi. Ini saya bunyinya masih ingat, cuma tadi tempatnya kok nyari-nyari. Oke, saya share ke Anda ya. Ini ada 2 slide karena halamannya kalau lama dikit nggak apa-apa ya. Empat D. Nih. Nah itu di bagian akhir halaman yang pertama itu sama bagian awal di baris awal halaman kedua. Ini mohon maaf bukunya agak lecek ya. Ini buku yang dulu saya pakai ngaji. Sudah ya. Coba ditutup dulu sebentar Zaf. Yang ini Zaf, ganti ke yang oke. Saya pindah ke yang tadi barusan saya share sebentar ya. Nah ini, mohon maaf bukunya cek dulu. Ini sebenarnya sudah kasih contrek ya, artinya harus diingat kita sabaqul harfal awal dalam mutamatsilaini harfu maddin atau harfu maddin walain. Misal fihi huda akhahu Harun ya qawmi ma wa min qawmi Musa. Itu lalu di berikutnya fayajuzu walisusi 'inda al-idghami 3 awjuh al-qasr wa tawassut wal mad. Wal mad di situ maksudnya tul ya. Mithlul madil arid sukun sama dengan mad arid sukun. Jadi mad arid sukun itu kan seluruh imam qiraat membaca dengan 2 wajah, 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat. Nah, kalau yang di sini itu khusus untuk As-Susi ketika itu dibaca dengan idgham. Ya, justru saya masih ingat teksnya ya. Apa tadi cuma tadi tempatnya nyarinya. Ini buku yang dulu saya pakai ngaji ya. Jadi banyak coretan-coretan, banyak catatan-catatan juga. Jadi gitu teksnya. Idza sabaqa harfal awwal min al-mutamathilain harfu maddin aw harfu maddin walain
Misalnya contoh itu aku harus oyaqom mimai ini dan lain mingkom min Musa, baru diberi penjelasan di berikutnya fayajuzul sus'a indal ilgham misalnya satu auju gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Itu teksnya simpel aja, itu buku yang tempo hari saya sarankan ke Anda. Taqribul Ma'ani fi Syarh Syatibi. Jadi Anda bisa langsung merujuk ke bukunya. Memang bahasa Arab tapi bahasanya kan berulang-ulang, bahasanya simpel saja. Jadi menurut saya kalau Anda punya bukunya bagus juga. Oke, balik ke yang tadi Zaf. Yang tadi barusan sudah ya? Bapak Ibu, kok Bapak Ibu. Ini ibu-ibu aja ya. Kalau mahasiswa pasca panggilnya Bapak Ibu ini. Ayo, balik ke yang tadi. Oke, jadi asumsi di situ penahel ayati dua wajah, tiga wajah, koser, tawasud, dan tuh. Oke, ini dimnya paham kan? Gak ada masalah kan? Tapi dulu Anda waktu praktek hak kinayah itu tadi kalau kita bila roiba fihi hudalil muttaqin untuk Ibnu Katsir. Lalu dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin, sama kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Tuh. Waktu diputus dzalikal kitabu la raiba fihi hude 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 huda. Itu kalau makof, tapi kalau wasal kan semua membaca dengan fathah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Anda mau kuliah sampai jam berapa? Oke, lanjutkan, Zaf. Bacanya, Zaf. Saf, bukan Zaf. Saf. Diulang lagi asumsinya Ibu apa langsung waras? Asumsinya. Asumsi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Terus, yang baca latihannya 3 ya, 3 baca sekarang langsung waras. Sekarang waras baca An-Nahl. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Waras wajah kedua. Inna fi khalqis la ayatil liulil albab. Waras wajah ketiga. Ianya panjang. Iya Ibu. Ianya panjang atau pendek? Panjang 2 harokat. Panjang ya. Ulangi. Waras wajah kedua. La ayatil liulil albab. Waras wajah ketiga. La ayatil liulil albab. Kholaf baca sakat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Baca sakat juga ya Ibu? Ya kan berarti yang di belakang dibacanya apa? Sakat. Sakat. Oke. Sakat. La ayatil liulil al. La
ayatil liulil albab. Jadi berarti kan kholaf itu punya dua wajah ya. Kholaf satu wajah. Kholaf kan punya dua wajah ya. Yang punya dua wajah kholaf atau kholat di Al-Ta'rif itu. Masih ingat nggak kaidahnya? Kalau kholaf sakta saja. Kalau kholat ada tahqiq, ada sakat. Makanya tadi kholat kan di pertama itu ada kan, nakal kan, nakal yang tahqiq. Nah ini sekarang berarti sakta, ini saktanya kholaf, kan kholaf cuma sakta memang di Al-Ta'rif itu. Yang kholatnya ada fathah, ada tahqiq, ada sakta. Nah tapi di al-babnya kan ada nakal, ada sakta, ya. Paham enggak? Paham tidak? Paham enggak? Kan waktu sakta, sakta di al-ab itu kan di al-albabnya kan bisa dua wajah kan? Halo, bingung ya? Halo, ini timnya gimana ini? Kalau kholat, bingung ya? Tadi al-albab, ulil albab, waktu dibaca waqaf, itu kan dua wajah, sakat dan nakal. Di buku Anda, saya ngikuti yang di buku Anda aja, supaya nggak perlu. Sebenarnya nakal dan sakat sama aja, sakat dan nakal. Oke. Nah, berarti waktu uh, waktu di wal ard dibaca sakta, itu kan di al-albabnya juga bisa dua wajah gitu. Paham enggak? Paham tidak? Jadi kholaf di sini membaca sakta di wal ard. Oke. Di albabnya itu nakal dan sakta gitu loh. Bingung? Halo? Halo? Kan tadi di kaidah yang buku Anda itu loh. Di buku Anda, albab, liulil albab, itu ketika wakaf, kan dibaca dengan dua wajah tuh. Iya. Ya, dibaca dengan dua wajah. Nah, berarti kan bacaan yang sakta berarti saktanya kholaf itu kan di sana juga bisa dua wajah. Masih bingung? Jadi sebenarnya kholaf di sini waktu sakta itu di al-ta'rif yang wakaf itu tulis saja di situ dua wajah, nakal dan sakta gitu supaya enggak bingung. Tulis saja di situ tulis di situ dua wajah. Saf.
Oke ya. Sakat anak aku saya lebih memilihnya nakal dulu baru sakat. Oke, itu maksudnya. Jadi Anda boleh menyebutnya di sini seperti waris tadi, seperti asusi tadi. Kalau Anda sebutkan ada 3 wajah, berarti di situ nomor-nomornya menjadi banyak ya. Atau kalau mau ya sebut aja asusi di situ ilgomnya itu ma'at salasati auju, ilgomnya itu ilgom al qasri wal tawassuti wal maddi. Kalau ada penyebutan mad di situ maksudnya kalau waris ya berarti tul. Tapi di sini kalau ilgom arahkan ke ilgom kursornya, ilgomnya asusi. Di situ ilgom al qasri wal maddi wat tawassuti wat tul. Ilkom al-Qasri Watawasut Watul. Nggak dapat 1 ayat ya, tidak apa-apa ya. Nanti tolong Anda baca-baca lagi, mana yang belum paham. Di Ilkom itu dikasih penjelasan. Di Ilkomnya Asusi itu kasih ma'al Qasri Watawasut Watul. Jadi dia langsung dengan 3 wajah ya. Yang tadi nomor 8 itu juga bisa di situ ma'an taklul masak bisa. Nggak pakai alif lam, salah satu Allah. Oke. Itu jawabannya di ayat 190. Sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Mau masuk ke ayat berikutnya atau cukup sampai sini? Terserah Ibu. Terserah saya. Anda mau kuliah sampai jam berapa? Jam kedua ada, jam pertama ada kuliah nggak? Hari ini kosong, Bu. Oh, kosong. Kalau gitu sampai 7:30 ya, dikit lagi ya. Berikutnya, ayat yang berikutnya. Siapa tadi? Nanti bacanya di pertemuan yang akan datang dulu ya. Kita kerjakan dulu nanti sambil Anda latihan, nanti saya tunjuk bacanya satu-satu. Tadi kan udah nggak ada masalah. Yang lainnya nanti bacanya saya tunjuk. Oke, ayat berikutnya siapa yang bertugas? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, itu ya. Saya sebenarnya kelas ini habis ini saya kuliah kelas yang satunya ya. Karena kemarin pas hari Rabu itu ada pelantikan hakim MTQ itu yang RRI itu. Coba dijelaskan. Ini sama yang share nih. Aku. Salva, apa? Salva. Jadi di sini ikhtilafnya ada pada bacaan qiyama itu farsyul huruf. Qiyam mau wa qu'uda wa ala itu an-nun sakinah. Junubihim mim jama' ghairu hamzah khotok. Terus ada wal ardi itu lam ta'rif sama an-nar itu lafaz makhsus. Qaulun wajah pertama farsyul huruf baca qiyama, min sakinnya baca gunnah, mim jamanya baca sukun, lam ta'rifnya tahqiq, lafaz makhsusnya fathah. Mandara jama'ahunya Ibnu Amir. Warash farsyul huruf ya qiyama,
nun sakinnya gunnah, mim jamaknya sukun, lam ta'rifnya naqal, lafaz maksusnya taklil. Lalu ada qaulun wajah kedua, farsyul hurufnya qiyama, nun sakinnya gunnah, mimnya silah, lam ta'rifnya tahqiq, lafaz maksusnya fathah. Yang keempat, Ibnu Katsir, farsyul hurufnya qiyama, nun sakinahnya gunnah, mim jamak silah, lam ta'rif tahqiq, lafaz maksus fathah. Kelima Abu Amr, farsyul huruf qiyama, nun sakinnya gunnah, mim jamak sukun, lam ta'rif tahqiq, lafaz maksus al-imalah, wandaru jama'hunya duril kisai. Yang keenam Asim, farsyul huruf qiyama, nun sakinnya gunnah, mim jamak sukun, lam ta'rif tahqiq, lafaz maksus fathah, wandaru jama'hunya Abul Harith. Ketujuh Khalad wajib pertama, farsyul huruf qiyama, nun sakinahnya gunnah, mim jamaknya sukun, lam ta'rifnya sakat, lafaz maksusnya fathah. Yang kedelapan Khalad wajah kedua, farsyul huruf qiyama, nun sakinnya bi'adamil gunnah, terus mim jamaknya sukun, terus lam ta'rifnya sakat, sama lafaz maksusnya fathah. Yang ke-9 Khalaf wajah pertama, farsyul huruf qiyama, Khalaf wajah kedua, farsyul huruf qiyama, nun sakinnya bi'adamil gunnah, mim jamalnya sukun, lam ta'rifnya naqal, sama lafaz maksusnya fathah. Sudah. Anda dapat farsyul huruf qiyama itu dari mana? Halo. Saf, ini Saf. Di buku yang pertama, Ibu. Di buku yang pertama. Yang waris itu ya? Yang waris, yang surah An-Nisa itu ya? Iya, buku nggak salah. Bentar, saya cek lagi. Kemarin tuh dapet. Yang lain ada nggak? Yang lain pakai farsyul huruf nggak? Oh iya, Bu, di sini. Yang halaman 109 An-Nisa ayat 5. Iya. Yang lain gimana? Nah, yang harus diketahui, farsyul huruf itu selama tidak disebut di ayat lain juga berlaku, itu berlakunya hanya di tempat itu. Oh. Paham ya? Iya, Ibu. Nah, ini berarti waktu menjelaskan farsyul huruf. Jadi, kaidah dalam qiraat itu kan ada dua ya. Ini mohon maaf saya coba review sedikit ya kaidah yang sebenarnya di bagian awal sekali sebelum menjelaskan surah sebelum menjelaskan penjelasan mem jamak. Jadi kaidah dalam ilmu qiraat itu ada dua. Ada kaidah usul atau bisa juga disebut dengan kaidah umum. Ada yang kedua kaidah khusus yang disebut juga dengan farsyul huruf. Oke. Kaidah umum itu berlaku untuk kasus yang sama di seluruh Al-Quran. Ini saya review sedikit aja, enggak apa-apa. Saya yakin Anda juga masih ingat. Sedangkan farsyul huruf itu kaidah yang berlaku hanya di tempat tertentu yang ditunjuk. Paham ya? Jadi contohnya barusan kiamah, aku juga agak bingung ini kok banyak banget. Terus kok ada kiamah kok dibaca. Jadi sama seperti lafadz maliki yaumiddin itu sama-sama malikinya, tapi tidak seluruh lafadz maliki itu dibaca dengan panjang dan pendek mimnya. Seperti di Maliki Yaumiddin. Ya, tapi kalau Anda di Malikin Nas itu seluruh imam qiraat membaca dengan pendek walaupun sama-sama lafadz malikinya. Itu farsyul huruf, ya itu kaidah khusus. Jadi dia berlaku hanya pada ayat yang ditunjuk, ayat kalimah dan ayat yang ditunjuk. Ya, sama dengan yakdzibun, yukadzibun itu tidak semuanya membaca yakdzibun, yukadzibun. Ya. Jadi dia hanya berlaku di ayat yang ditunjuk. Nah, sekaligus ini nanti terkait dengan disiplin ilmu Anda. Sebatas yang saya tahu, kaidah usul itu tidak berpengaruh terhadap perubahan makna. Berbeda dengan farsyul huruf atau kaidah khusus. Farsyul huruf atau kaidah khusus itu ada yang berpengaruh terhadap makna, ada yang tidak berpengaruh. Artinya tidak keseluruhannya berpengaruh terhadap penafsiran atau makna ayat. Kalau penafsiran oke lah, bisa saja berubah dengan teks yang sama, bacaan yang sama, bisa saja
satu mufassir dengan mufassir yang lainnya penafsirannya berbeda. Tapi kalau saya lebih memilih farsul huruf itu ada di antaranya yang berpengaruh terhadap perbedaan atau perubahan makna. Ya, ini kerjaannya sama, semua di qiyamahnya itu pakai farsul huruf, ngikutin yang di surah An-Nisa. Nah, yang di surah An-Nisa memang itu ada yang membaca qiyamah, ada yang membaca qiyamah. Nafi' wa Ibnu Amir bihadfil alif wal baqun bi itsbatiha. Jadi Nafi' dan Ibnu Amir bacanya qiyamah, al-baqun qiyamah. Tapi tidak di sini ya. Tidak berlaku untuk di sini. Kalau di sini seluruhnya membaca dengan panjang. Jadi lebih simpel ya. Jamak qiraatnya lebih simpel. Yang pertama kolon. Yang kedua siapa? Di situ Abu Amr nomor berapa ya? Nomor 5. Nomor 5. Oke, coba. Tapi ini tulis tangan ya. Sisa nggak apa-apa. Nanti dibetulkan ya. Salva ya. Nanti dibetulkan. Terus nanti di-share ke teman-temannya. Jadi nomor 2 itu Abu Amr berubah dari azaban nar menjadi azaban nir. Nah, waktu dibaca azaban nir, jangan lupa ya, roknya tarkik ya. Ketika taklil atau imalah, itu roknya menjadi tarkik. Ini kan kalau fathah kan, kalau dibaca dengan fathah, meskipun roknya itu kasro, tapi kalau wakof kan jadi tebal tuh. Baqina azaban nar. Itu ketika wakof dibaca dengan fathah. Ya. Jangan sampai salah, karena ini roknya kasro. Jangan sampai kejebak dengan rok yang kasro. Tapi rok kasro itu ketika dia diwakofkan, dan sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, maka roknya tebal. Baqina azaban tebal. Tapi waktu dibaca tarkik atau taklil atau imalah, maka roknya menjadi tarkik. Baqina azaban tipis ya. Dan tipis. Oke. Jadi nomor 2-nya Abu Amr. Baru nomor 3-nya Warsh ya. Merubahnya dari nakal di wal-al. Nomor 4-nya Khollat bisakat fi'al. Nanti kan terjemahnya kita cari ya. Kholaf tadi saya bilang ya. Khollat bisakat fi'al. Sama nggak di sini kholat bisa nggak sama dengan kholaf? Bisa sama dengan kholaf? Nggak sama, nggak bisa. Gimana nggak bisanya? Qiyamau wa qu'udan wa ala. Ya, nggak sama ya? Iya, nggak sama di nun sakin. Oke, ada nun sukun. Jadi di kholaf bila gunnah. Kholat. Setelah itu baru kolon yang sila di posisinya mim jamak wa ala junubihim. Fayatafakkaru. Oke. Yang sama di situ siapa tuh? Nakatsir ya. Nakatsir. Nah, setelah itu baru kholaf. Jadi kholaf itu terakhir. Jadi pertama kolon alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Itu tadi kalau wal out-nya urutannya seperti tadi itu. Kalau wal out-nya wasol. Karena kalau wal out-nya wakof berarti kholaf dan kholatnya seperti tadi ada dua wajah di wal out-nya. Paham ya? Seperti ayat sebelumnya. Makanya kita pakainya wasol saja supaya enggak ribet jamaknya. Jadi urutannya itu ya. Kolon ada yang mengerjakan ini dengan ketik pakai komputer supaya bisa langsung dikoreksi, atau Salva bisa langsung koreksi.
Jadi urutannya tadi mana? Itu ya, barusan yang saya baca. Lalu setelah itu baru faqina adzaban nar. Itu nomor 2. Ulangnya dari situ saja ya. Jadi tadi pertama kan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau Anda nggak cukup nafasnya, boleh wakaf di wa yatafakkarun situ. Baru diulang wa yatafakkaru, tapi kalau cukup nggak masalah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Nah, berarti ngulangnya subhanaka faqina adzaban nar. Abu Amr. Lalu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Itu nar itu warash taklid subhanaka faqina adzaban nar. Nar itu warash baru kholat. Ya, baru setelah itu kholat. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Fathah ya. Baru الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Terima kasih ya, masuk situ ya. Oke. Baru الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Oke, itu bacaannya. Jadi kholat yang wajah pertama, yang tahqiq di wal art masuknya di mana kolomnya? Masuk di kolom yang wajah pertama. Oke, masih itu. Saya mau baca ayat ini. Jadi urutannya tadi ingat ya? Iya, Ibu. Kolon, setelah itu siapa? Abu Amar. Amar, oke. Terus? Warash. Kholad. Oke, kholat. Kolun yang silah sama kholaf. Iya. Nanti tolong diperbaiki ya, baru di-share ya. Iya, Ibu. Ini waktunya sudah 7.40 lewat dari yang. Tapi nggak apa-apa ya. Kan tempo hari kalau nggak salah saya masuk sebentar ya di Jumat yang lalu ya. Silakan dipelajari lagi. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas yang belum. Dan saya akan minta beberapa orang untuk membaca yang sudah kita pelajari baru 2 ayat ya. Masih orang yang mana sih? Sampai situ aja bukan? 2 ayat itu saja bukan? Di PR. Masih ada lagi, Bu. Oh, bukan yang di Ali Imran itu saja ya?
Ada Sama. Rabbana innaka tudkhilin nar faqad akhzaita, ada. Amal yawwalina min ansar. Sampai ansar ya? Iya Bu, sampai Ansor. Terus Terus ada di yang ayat berikutnya ya. Jadi tolong dicek lagi kalau mungkin ada yang terlewat ya, terlewat. Di situ memang qiraat perlu teliti. Jadi biasanya di awal-awal perkuliahan qiraat itu saya selalu sampaikan, qiraat itu sebenarnya gampang saja belajar qiraat itu. Kenapa kok gampang? Karena dia tidak mengikuti perkembangan. Bukan berarti dia jadul ya. Artinya ada juga. Jadi kalau menurut saya kalau yang begitu justru menjadi antik ya. Menjadi antik. Jadi kalau sekali Anda bisa, itu akan bisa terus gitu. Dan Anda tidak perlu lagi ngotak-katik menganalisa gitu perubahan. Kan beda dengan fikih, beda juga dengan tafsir ya. Tafsir itu kan berubah-ubah. Orangnya kalau ahli bahasa ya dia akan menafsirkan sangat detail dari sisi bahasa. Makanya nanti Anda sebagai mahasiswa IAT, sarjana tafsir, Anda harus tahu betul tuh karakteristik masing-masing tafsir. Kalau tafsir ini itu penguatannya di bahasa, kalau tafsir ini itu penguatannya di apanya. Kalau tafsir ini karena mufassirnya ahli hukum, kuatnya di hukum. Ini karena mufassirnya ini sangat menekankan pada qiraat gitu ya, sehingga uraian tentang qiraatnya sangat detail. Ada tafsir yang mencantumkan banyak asbabun nuzul, ada yang tidak. Ada tafsir yang mencantumkan Israiliyat dan ada yang tidak. Itu macam-macam ya. Saya walaupun fikih, saya sebenarnya spesifikasi saya fikih ya, S1, S2, S3 saya fikih. Tapi mau enggak mau ketika belajar ayat ahkam itu kan harus belajar tafsir. Ya, dan kebetulan saya masuk di tim tafsir Wajiz Kementerian Agama. Jadi yang ikut menulis tafsir Wajiz Kementerian itu. Jadi saya juga mesti membaca banyak buku tafsir ya. Makanya waktu Mas Tama masa ta'aruf yang kapan itu ya kan waktu saya dekan di Tarbiyah itu dibilang kok Ibu fikih tapi kok jadi narasumber tafsir di TVRI. Saya cukup lama ya jadi narasumber tafsir di TVRI itu sekitar 3 tahunan gitu. Ya karena kebetulan saya masuk di tim tafsir kementerian. Jadi itu ya, jadi Anda sebagai sarjana tafsir mesti tahu karakteristik masing-masing tafsir. Kan beda tuh. Nah itu bedanya. Kalau tafsir begitu, apalagi fikih ya. Kalau fikih sangat luar biasa. Bagaimana fikih harus mengikuti perkembangan zaman dan juga di mana fikih itu diberlakukan. Ya kan? Kalau pada masa Rasulullah misalnya tidak ada ATM, sekarang Anda ada ATM. Masa Rasulullah tidak ada kartu kredit, sekarang ada kartu kredit. Ya kan? Itu kan hukumnya kan harus selalu update gitu. Dia selalu update dengan perkembangan. Kayak sekarang dulu nggak ada e-money, sekarang e-money. Anda apa lagi tuh segala macam ya. Maksudnya uang elektronik itu. Elektronik money itu kan dulu nggak ada masa Rasulullah. Malah kecenderungannya masa Rasulullah barter. Jadi itu menuntut ulama fikih kita untuk terus berpikir, beristihad bagaimana ayat Al-Quran dan hadis yang sangat singkat itu dan teksnya sudah selesai, tapi itu bisa sesuai dengan segala zaman dan tempat, ya, tanpa menyalahi nilai-nilai yang digariskan oleh Al-Quran dan hadis. Gitu. Makanya kalau ada orang yang bilang, oh itu nggak pernah dilaksanakan Rasulullah, itu nanti jadi gimana ya, nggak tahu, nggak suruh barter aja dagangnya gitu. Kan ada tuh orang yang gitu, oh itu nggak ada tuh dalam hadis, nggak ada tuh dalam. Jadi yang diambil bukan teks hadisnya, tapi nilai-nilai yang ada. Gitu ya. Jadi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh itu nggak sesuai dengan hadis, itu nggak sesuai dengan hadis, makanya masih ada kan yang kekeh nggak mau pakai mikrofon, yang nggak mau pakai pengeras suara. Anda bisa bayangkan kalau Anda ke Mekah ya, sholat di Masjidil Haram, lalu enggak pakai imamnya enggak pakai pengeras suara, enggak pakai penguat suara, dengar apaan yang belakang? Ya,
dari jarak segitu jauh, gitu. Malah kalau yang malas itu banyak yang sholatnya di halaman situ ya kan, depannya Zam-Zam, depannya hotel itu loh, bukan Zam-Zam yang sumur. Kalau yang sumur mah ini, ya kan. Nah itu artinya kalau fikih itu selalu dituntut bagaimana sesuai dengan itu, sebabnya ada satu kaidah taghayyurul ahkam, taghayyurul azman wal amkan ya. Jadi itu beda dengan kiroat. Kalau kiroat tidak begitu. Kalau Anda sudah tahu satu mim jamak seperti ini sampai kiamat pun ya begitu bacaannya. Ya di bacaannya itu nggak akan berubah. Tetap seperti itu. Makanya saya tekankan belajar kiroat itu gampang saja. Anda hafal kaidah, hafal nama imam pertama, hafal kaidah, oke, hafal kaidah ya. Lalu saya selalu tekankan kalau kuliah jangan mendua. Ya, itu sebenarnya prinsip kiroat itu. Prinsip bacaan itu kan harus total. Kalau Anda membaca fathah ya betul fathah. Gitu. Kan banyak tuh yang qalu minu kama amanas nas harus sempurna sinnya baru pindah ke su gitu. Kan banyak yang amanas dia baru bunyi sin, baru bunyi fathahnya nas, tapi sudah selingkuh dengan domanya sin, kan nggak boleh itu. Minu kama amanas, nah itu kan selingkuh itu namanya. Bahasa saya gitu aja. Karena kalau saya menggunakan bahasa selingkuh itu biasanya yang bangun pun jadi, yang ngantuk pun jadi terbangun gitu. Minu kama amanas, nas harus sempurna bunyi fathahnya. Amanas. Nah, baru waktu pindah ke doma itu manyun dibilang nasu, bukan nasu, ya kan? Hati-hati ya pengucapan harokatnya. Dan itu tidak hanya dilihat, di pendengaran pun pasti harus sensitif. Amanasu, amanasu. Jadi selingkuh itu tidak enak ya. Dan kalau dalam Islam jelas nggak boleh. Oke, jadi harokat pun begitu, harus total. Di kiroat pun mengajarkan tentang itu. Jadi pertama tadi hafal nama imam, hafal kaidah usul. Lalu kalau kuliah harus fokus, jangan berbagi. Ini biasanya kalau tatap muka selalu saya katakan, saya tidak perlu Anda hadir di sini kalau hati Anda kemana-mana. Sama aja kan? Kalau Anda dicintai orang hanya basa-basi di bibirnya, sementara hatinya untuk orang lain itu kan menyakitkan Anda. Itu enggak sih? Saya rasa semua orang sama ya. Sama kan gitu kan. Kalau ada orang bilang senang ke Anda gitu, ternyata hatinya untuk orang lain kan menyakitkan. Jadi ketika di hadapan Anda lalu dia memikirkan orang lain, gimana sih? Itu yang dicintai juga tersiksa, yang dibilang yang basa-basi itu yang mencintai juga tersiksa. Makanya kalau Anda sudah mengambil keputusan untuk satu orang ya 100% untuk satu orang itu. Kalau agak sedikit-sedikit belok harus cepat balik lagi gitu. Ya, kan namanya manusia kan kadang ada sedikit berbeloknya. Nah, nggak apa-apa kalau memang terpeleset karena sebegitu kuatnya setan, ya begitu kuatnya iblis sehingga Anda sedikit berbelok tapi harus cepatnya balik lagi. Oke, jadi waktu kuliah harus total. Ini kemarin saya nggak menjelaskan itu lagi karena saya masuknya di Anda kan di Qiraat 3 ya, karena yang begitu-begitu biasanya saya sampaikan di pengantar perkuliahan di awal itu, awal kuliah Qiraat itu. Lalu yang berikutnya teorinya adalah Anda sering latihan. Wajib itu qiraat sering latihan itu. Dan yang terakhir harus teliti. Contoh yang tadi itu kalau nggak teliti nanti ada aja yang kelewat ya. Jadi gampang kan? Hafal nama imam, hafal kaidah, kalau kuliah jangan berbagi, kalau kuliah jangan selingkuh, gitulah. Lalu sering latihan, dan sering latihan baru teliti. 5 aja kan tipnya. Begitu 5 itu Anda jalankan, saya yakin Anda pintar qiraatnya. Karena qiraat itu sebenarnya mudah saja. Sekali Anda bisa, tetap bisa. Ya. Karena hanya gitu itu, nggak berubah lagi. Ya. Makanya kalau hafal itu ya wajar aja, karena nggak berubah-ubah kan. Beda dengan ilmu-ilmu yang ilmu sosial yang selalu harus update dengan situasi. Baik, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan boleh nanti disampaikan di grup. Tolong dibaca-baca 2 ayat yang sudah kita pelajari. Tadi saya sudah tekankan, walaupun Anda pernah menemukan qiyamah dengan beda bacaan, satu imam dengan yang lain,
Tapi itu tidak berarti berlaku untuk di seluruh lafaz qiyamah ya. Jadi dia hanya berlaku di tempat yang ditunjuk. Ya, saya masih ingat juga itu di surah An-Nisa kalau nggak salah. Wala tu'tus ya, waktu waktu praktek tu'tus itu hamzah mufrad ya. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati amwalakumul itu juga bisa dua hamzah, bab dua hamzah am itu lalu hamzah mufrad ya. Betul itu ya, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Itu Nafi' dan Ibnu Amir membacanya dengan tanpa alif atau bihadzil alif. Qiyamah, yang Al-Baqun bacanya qiyamah. Baik, sampai sini mohon maaf kalau ada beberapa hal yang melebar dari materi qiraat, tapi semuanya sangat terkait ya. Tadi saya waktu menjelaskan bagaimana fikih itu karena saya ingin menjelaskan bahwa qiraat adalah dari sisi konten qiraatnya atau substansi qiraatnya ya. Kalau di riwayahnya kan di pengantar dulu Anda sudah membaca tuh bahwa qiraat itu ada di riwayahnya, ada riwayahnya. Yang tadi yang saya maksudkan yang tidak berubah itu riwayahnya. Bacaannya itu sendiri, tapi kalau tokohnya siapa menulis apa, mengerjakan apa, belajar dengan siapa, berapa tahun dia belajar, itu di riwayahnya. Itu dalam kategori di riwayah Anda bisa menganalisanya kapan saja dan bagaimana Anda mampu. Oke, mari kita akhiri secara keseluruhan dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya dan sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan panjang umur sehingga bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan tenang dan aman. Kita kuliahnya tetap ba'da subuh ya. Walaupun puasa ba'da subuh nggak tidur kan? Kalau mau awet cantik, catatannya jangan tidur setelah subuh. Ya, karena kalau yang sering tidur setelah subuh biasanya mukanya tembem, mukanya tebal. Oke, ya. Walaupun sering di facial gitu, tapi kalau sering tidur ba'da subuh itu biasanya mukanya bisa kelihatan yang sering tidur. Ya, makanya kalau awet cantik tidurnya jangan setelah subuh. Tapi sore aja tidur jam 9, jam 10 sudah tidur mengikuti konsep Al-Qur'an. Setelah itu jam 2, jam 3 bangun gitu. Ya, jangan tidur lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ibu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat. Sehat. Amin. Sehat.